Pagi guys, kembali lagi di channel YouTube Terang Agung Motorsport. Hari ini kita akan masuk satu unit mobil harganya murah, tapi rasanya itu seperti Honda Accord Camry ya guys. Tapi ini tipe Mazda guys. Jadi kita lihatkan, kita buka harganya murah meriah dan warnanya itu sangat jarang di pasaran loh guys. Jadi kalian langsung aja kepoin di sinematik ini. Ini kita masuk kedatangan unit yang sangat istimewa dan kondisinya itu bukan main-main ya guys. Mazda 6 2017 2.5 Sky Active ya guys. Di sini kalian bisa lihat ini sesuai dengan rivalnya yaitu Toyota Camry sama Honda Accord. Nah, ini dulu barunya itu sekitaran 634 jutaan guys. Kita buka. Jadi kalian tonton aja, simak untuk harganya di video akhir ini ya guys. Jadi kalian jangan skip lagi untuk videonya guys. Di sini kita lihatkan untuk kondisi mobilnya masih seger, fresh, masih kondisi seperti baru ya guys. Nopolnya B, pajaknya sampai bulan 8 2022. Untuk grillnya ini yang sudah versi facelift. Jadi kalian bisa lihat untuk bagian lampunya di bagian sini itu sudah menggunakan DRL ya guys. Di bagian sini melengkung ke bagian sini. Terus sudah dilengkapi dengan proyektor. Nah, di teknologi Mazda ini sudah canggih juga ya guys dibanding rivalnya. Karena ini teknologi. Jadi kalau kalian di malam hari kita shootkan untuk videonya ya guys. Nah, kalian bisa lihat itu kalau misalnya mobil ketika di malam hari itu dia otomatis cahaya yang dari proyektornya itu akan berkurang dan tidak menimbulkan silau ya guys di untuk ala berlawanan di mobilnya itu guys. Jadi teknologinya ini sudah sangat canggih ya di tahun 2017. Untuk unitnya sendiri kita bahas untuk kap mesinnya guys. Stimulus nggak ada cacat juga. Warnanya Shore Red ya guys. Ini warna ciri khas dari Mazda. Sudah dilengkapi dengan aksen chrome di bagian sini, memanjang ke sini, dan emblemnya ini ya juga chrome ya guys. Emblem chrome. Terus untuk di bagian sini ini sudah dilengkapi dengan fog lamp LED. LED-nya itu juga cukup terang ya guys untuk fog lamp-nya ketika di malam hari. Ada kiri kanan dan sudah ada chrome-nya. Dan sudah ada corner sensor, ada 2 kiri sama 2 kanan ya guys. Jadi total 4. Untuk bagian proyektornya, bagian sini kacanya ini masih bagus ya, nggak ada cacat. Unitnya memang benar-benar kinyis, masih seperti like new. Dan sudah dilengkapi dengan DRL, proyektor di bagian sini. Lampunya proyektor masih bening, mobil jarang dijemur di panasan loh guys. Nah, kita bahas untuk bagian sebelah kanan ya guys. Di sini kalian bisa lihat untuk bumpernya itu dia masih mulus untuk bumper sebelah kanan. Dan sudah dilengkapi fog lamp bagian sini dan sudah ada wrist chrome-nya di bagian sini. Untuk corner sensor sama, ada 2 juga di sebelah kanan. Untuk fender depan kanan itu juga kondisinya masih kinyis guys. Jadi masih cat-catnya ini masih full ori, apalagi kita kan di ruang outdoor terbuka ya guys. Jadi kalian bisa lihat dari video kita ini, kalau mobil yang bekas serempet, cacat, sepetan, itu pasti kelihatan di bagian sini. Semua bodi lah. Kalian bisa lihat dari video ini. Ini unitnya masih benar-benar cakep. Dan sudah bannya ini memakai ring 19 ya. Ciri khas dari Mazda 6. Ini velg ori. Dan ada emblem Mazda di bagian sini. Untuk bannya ini pakai AC rela dengan ukuran 225/45. Ini juga baru ganti ya guys, 2020 untuk bannya. Jadi masih seperti baru, masih berambut juga. Untuk di bagian detailing bawahnya ini juga masih kinclong, masih bersih sekali guys. Untuk master remnya juga, untuk cakramnya atau disc brake caliper itu juga sama.
masih kinyis-kinyis semua. Kondisinya memang benar-benar real apa adanya sesuai dengan video ini guys. Sekarang kita pindah di bagian pintu depan kanan. Ini kalian bisa lihat warnanya itu loh guys, yang membuat Mazda 6 itu ciri khasnya itu dapet feel-nya itu ya guys. Untuk di bagian pintu-pintu masih aman semua, kondisi full ori paint, gak ada cacat. Dan di bagian spion ini juga sama, warnanya sewarna dengan warna body, warna short red. Sudah dilengkapi dengan lampu sen LED di bagian sini. Untuk handle-nya sendiri itu sudah menggunakan smart key system ya guys. Jadi tinggal tekan di bagian sebelah sini untuk membuka atau mengunci. Untuk di bagian sini juga ada chrome-nya, list chrome-nya memanjang sampai ke belakang. Ini yang membuat ciri khas Mazda 6 itu terlihat mewah dan futuristik. Nah, sekarang kita bahas untuk di bagian pintu belakang kanan ya guys. Di bagian pintu belakang kanan, ini warnanya sewarna dengan bagian fender belakang. Jadi warnanya memang benar-benar asli dan bukan bekas repaint atau cat ulang dan bekas tabrak loh guys. Ini masih mulus, nggak ada cacat, bisa kalian lihat. Dan plastiknya itu masih ada guys di bagian sini. Ini yang membuat mobil itu masih benar-benar kondisinya super fresh. Mobilnya ini belum dilengkapi dengan smart key ya, jadi cuma di bagian sisi depan aja. Untuk di bagian fendernya, kalian bisa lihat di fender belakang kanan ini warnanya juga mulus, nggak ada cacat, masih kinclong banget. Untuk ban belakangnya kita bahas. Untuk profil ban belakang kanan itu velgnya menggunakan ori bawaan dari Mazda dengan profil ban sama dengan yang depan 225/45 ring 19. Pakai AC rela, sudah ganti 4 piece, tahun produksi 2020 ya guys. Jadi kalian beli mobil ini sudah tinggal pakai, siap untuk kota-kota maupun luar kota. Untuk recordnya semua itu ada di Mazda Aditya Warman di Surabaya guys. Jadi kalau kalian jauh-jauh dari luar kota, luar pulau, kalian bisa langsung cek record Mazda 6 unit kita ini. Nah, untuk bagian belakang kita tunjukkan. Nah, sekarang kita bahas untuk di bagian belakang Mazda 6. Kalian bisa lihat ini bumpernya masih cakep sekali dengan warnanya short red, glossy. Dan metaliknya itu kalau kalian kena di paparan matahari seperti kita ini, itu memang ciri khas dari Mazda ya. Dan sudah ada logo Sky Active di bagian sini. Ini yang mencerminkan kalau dia 2500 Sky Active. Ada logo Mazda 6 juga di bagian sini, sama ada list chrome guys. Ini yang membuat kesannya dia mewah dan futuristik. Emblemnya ciri khas di bagian sini. Ini plat nomornya juga sudah pakai tempatnya, jadi sangat cakep. Kalian nggak usah modif-modif lagi, tinggal siap pakai. Kaca film sudah menggunakan 3M auto film ya guys, jadi penolakan radiasi panasnya itu juga cukup baik ya di 3M auto film ini. Untuk kondisi catnya itu juga masih mulus, masih benar-benar kinyis. Unitnya sudah dilengkapi dengan corner sensor di bagian 2, jadi 4 total. Sama yang di Mazda 6 itu sudah menggunakan teknologi ada radar ya guys. Jadi kalau kalian ada mobil dari sebelah sisi kanan atau sisi kiri, itu mobilnya itu juga akan mendetek ya di dalam ketika kita lagi driving ya. Nah, sekarang kita lihatkan untuk di bagian interior. Sekarang di bagian interior ya guys, kita bahas untuk interiornya Mazda 6 2017. Kalian bisa lihat untuk di bagian door trim itu memang benar-benar unit yang kita punya ini real apa adanya loh guys. Jadi unitnya ini masih bagus, door trimnya nggak ada yang lengket-lengket, dan mobil ini jarang diparkir di panasan matahari loh guys. Makanya dia itu meskipun kilometernya agak banyak ya guys, tapi kalau mobil terawat nggak masalah guys. Yang penting recordnya lengkap. Untuk kondisi mobil real apa adanya sesuai dengan video kita ini. Untuk door trimnya ini warna hitam dan sudah ada handle aluminium di bagian sini. Ini untuk tuas pembuka tutup bagian sini.
Ini untuk menutup kaca, close window, jadi semua 4 sisi nggak bisa buka, kecuali sisi driver masih bisa. Untuk power window sudah up and down. Ini downnya, ini upnya. Untuk spionnya ini juga sudah dilengkapi dengan auto retract juga, jadi bisa nutup, bisa buka. Nah, untuk penyetingan spion ya di bagian sini, untuk sisi kanan dan sisi kiri. Bagian sini ada aluminium finishing di bagian sini sama sini. Ini banyak soft touch, ada stitching putih bagian sini. Kalau yang warna interiornya putih itu jarang ada loh guys. Kebanyakan kalau di Mazda 6 apalagi interior putih itu jarang guys. Kebanyakan itu interiornya hitam. Nah, ini jadi kesan mewahnya itu dapat guys. Speaker sudah menggunakan Bose. Bose ini speakernya dengan Porsche ya. Porsche itu kan juga pakai Bose guys. Jadi kualitas untuk premium soundnya itu tidak diragukan lagi ya. Di kelas kompetitor Jepang, apalagi harga 600 jutaan dulunya itu, ini sudah premium dan sudah sangat ajib banget untuk suaranya. Untuk sisi kita tunjukkan untuk kursinya ya guys. Lihatkan untuk di bagian joknya ya guys. Di jok Mazda 6 2017 kalian bisa lihat ini warna putih dengan finishing abu-abu ya bagian untuk jahitannya. Ini yang menimbulkan ciri khas dari mobil premium loh guys. Warnanya putih, jarang ada di pasaran, dan headrestnya masih bagus semua. Kulit-kulit masih kencang, nggak ada pecah-pecah. Dan di bagian sini kalau mobil yang nggak terawat sama sering dipakai, pasti di bagian sini kalah loh guys. Sisi sini maupun sini, ini kondisinya masih bagus semua, nggak ada cacat. Dan untuk yang sisi driver itu sudah ada 2 memory seat dan sudah dilengkapi dengan lumbar support bagian sini. Untuk elektriknya ini masih normal semua, bisa maju mundur. Nah, ini mundur, terus ini maju, masih normal semua loh guys. Jadi memang benar-benar kondisinya itu real dan masih normal di unit kita. Kita bahas untuk di bagian interior di Mazda 6 guys. Kita lihatkan untuk kondisi setirnya yang benar-benar masih ajib betul. Dan kondisinya kalian bisa lihat ini nggak ada terkikis sama sekali ya guys. Masih benar-benar utuh semua, kulit-kulitnya juga masih utuh. Untuk yang ciri khas Mazda itu memang benar-benar futuristik. Ini sama dengan yang Mazda CX-3 ya untuk tampilannya ini. Dan sudah ada SRS airbagnya, itu tulisannya ada finishing aluminium bagian sini. Sangat cakep dan elegannya itu dapat. Untuk klakson di bagian tengah sini. Untuk tombol telepon di bagian sisi kiri. Ini untuk volume audio atau kita voice command, penggantian track lagu. Untuk cruise control di bagian sini sangat simpel sekali, diletakkan di bagian sini. Terus ini sudah dilengkapi dengan Triptonic guys. Jadi yang oper pakai tangan, plus untuk sebelah kanan, yang minus untuk sebelah kiri. Untuk sebelah kiri untuk wiper itu masih normal semua. Yang kanan untuk sein masih normal. Ini pengaturan lampu juga ada. Terus untuk di bagian kita tunjukkan untuk setirnya ini bisa tilt sama teleskopik guys. Nah, ini tilt, ini teleskopik, masih normal semua. Memang kalau di Mazda 6 itu belum elektrik ya, tapi kalau yang di rivalnya itu biasanya cuma tilt aja guys, belum teleskopik. Jadi kalau kalian beli mobil ini memang benar-benar harganya itu sangat worth it dengan teknologi kecanggihannya yang ditawarkan dan fitur-fiturnya itu sangat banyak sekali. Untuk di bagian speedometer kita bahas ya. Speedometer di Mazda 6 itu kesannya sangat sporty sekali loh guys. Di bagian tampilannya ini ada 3 buah ring. Itu kesannya sporty, sudah ada lampu LED berwarna putih bagian sini. Untuk indikator matic dia di sebelah sisi kiri ya. Ada tulisan P. Untuk kecepatan kilometer per jamnya di tengah. Yang untuk bensin atau indikator speedometer kilometernya juga di bagian sini ya. Untuk sini 33 itu untuk suhu derajat luar loh guys. Suhu derajat luar. Dan ini cruise controlnya kita bisa setting. Ini kan kalian bisa lihat
Dan ini kilometer yang kita dapatkan itu masih di 57.000 ya guys. Jadi memang benar-benar mobilnya itu sangat, dibilang tinggi ya enggak, dibilang rendah ya enggak. Jadi masih benar-benar utuh sekali. Bensinnya di bagian bawah sini ini sudah bisa dimatikan untuk lane departure-nya itu. Jadi yang di Mazda itu fiturnya sangat canggih dan dia sudah mempunyai head-up display ya guys. Jadi sangat jarang ada juga. Ini kita bisa matikan traction control, juga kita bisa off-kan. Untuk tombol clear belakang di bagian sini. Ini untuk mematikan sensor. Kalau kalian nggak kepengen bunyi, kalian bisa matikan bagian sisi kanan. Lengkap semua. Fiturnya sangat membuat kita itu serasa mobil premiumnya itu dapat ya di Mazda 6 ini guys. Jadi tunggu apa lagi guys, sebelum barang sold langsung kepoin, nggak perlu pakai pikir-pikir lagi guys. Dan ini unit memang benar-benar jarang ada di pasaran. Kan untuk di bagian konsol sebelah tengah sini itu sudah ada layar yang berukuran kurang lebih di 5 in-an ya ini guys. Dia modelnya ini seperti rivalnya yaitu BMW di bagian sini. Untuk speaker powernya itu di tengah juga ada ya guys, di tengah dashboard. Kita jelaskan untuk kulit-kulitnya ini bahannya juga softer dikit. Terus untuk dashboardnya ini masih utuh semua loh guys, gak ada lengket sama sekali. Jadi memang unit bener-bener kondisinya nggak pernah dipakai di panas matahari, jarang dijemur lah anggapannya. Untuk di bagian sini warnanya putih sewarna dengan warna interior, jadi membuat kesannya itu mewah, sporty dan elegan. Finishing aluminium di bagian sini sampai ke sana. Untuk kisi-kisi AC ada 2 buah. Ini untuk lampu tombol hazard. Ini untuk start stop engine-nya di bagian sini ya guys. Terus kita bahas lagi untuk pengaturan. Nah ini sudah touchscreen loh guys. Dimana lagi kalian dapatkan ke mobil seharga rivalnya yaitu Toyota Camry atau Honda Accord. Kalau ini kan sudah touchscreen sekali loh. Dia itu cukup sensitif ya untuk tingkat touchscreen-nya itu. Kalau yang di Mazda CX-3, CX-5 itu belum touchscreen. Kalau ini sudah ya guys. Ini sangat cakep sekali unitnya. Terus kita bahas lagi untuk turun ke bawah itu ada AC. AC-nya pengaturannya dual zone. Yang di bagian sini untuk arah blower, kecepatan blower kita bisa minus atau plus. Ini untuk sirkulasi bagian dalam. Ini tombol AC. Ini pengaturan suhunya kita bisa atur berbeda. Nah, kalian bisa lihat ya berbeda ini. Masih normal semua, AC masih dingin. Untuk di bagian sini sudah ada DVD atau video atau CD ya. Kalau kalian pengen nyetel CD, kalian bisa dari sini. Untuk di bagian sini ada slot USB. Bagian sini. Nah, sini untuk penyimpanan HP. Bagian sini atau penaruh barang-barang kalian. Bagian sini. Dan maticnya itu ciri khas dari Mazda ya. Untuk tampilannya itu memang ciri khas, sudah dilengkapi dengan ini triptoniknya ya guys, manual mode. Kita bisa min atau plus. Ini untuk D nya juga sama. Kalau D kepingin kalian pakai triptonik di bagian steering tadi kita tunjukkan itu, kalian juga bisa guys. Pokoknya kalian kalau datang ke showroom, kalian nego harga cocok DP, langsung kita cobakan bareng-bareng untuk test drive guys. Gak pakai lama. Pokoknya di Trangagung Motorsport sistemnya itu sangat mudah sekali, gak perlu lama-lama. Untuk di bagian sini untuk tombol menu home bagian sini. Ini untuk tombol lagu bagian sini. Ini untuk tombol pengecilan volumenya atau mute. Nah, bagian sini ini untuk navigasi. Sama untuk trackball-nya atau pengaturan head unit, kalian bisa di bagian sini juga bisa. Ini untuk handbrake-nya sudah model elektrik. Untuk kuncinya modelnya seperti ini guys. Memang ciri khas benar-benar Mazda ya. Ada tombol unlock maupun lock, tombol bagasi.
Sangat cakep. Kunci serep juga masih lengkap loh guys. Nanti kalian tidak perlu bingung dibeli di Trenggalek Motor. Ini sudah ada 2 buah cup holder di bagian sini. Ini kalian bisa tutup juga untuk laci penyimpanan. Dan ini untuk slot. Nanti untuk laci penyimpanannya ini juga sangat besar ya. Ada power outlet, USB, aux, macam-macam guys. Lengkap semua ini untuk fasilitasnya. Ini untuk SD card juga bisa loh. SD cardnya juga ada loh guys. SD card ini untuk navigasinya ya guys. Jadi sudah di software dari Mazda, asli ya, ori. Masukin lagi. Sekarang kita lihatkan untuk di bagian belakangnya. Untuk interiornya itu seperti apa ya guys. Nah sekarang kita bahas untuk di bagian belakang. Di bagian interior belakang kita tunjukkan. Ini door trimnya masih benar-benar cakep, nggak ada yang lengket sama sekali. Unit memang benar-benar kondisinya masih real apa adanya, masih kinyis. Di sini soft touch, warna putihnya sudah ada stitching putih bagian sini. Untuk di bagian finishingnya di power window ini sudah aluminium dan sudah auto up dan auto down. Nah ini auto upnya. Jadi di fitur yang sudah menginjak kelas premium mobil itu, ini sudah disematkan ya guys. Jadi Mazda itu memang nggak tanggung-tanggung untuk fitur-fiturnya itu. Sekarang kita bahas untuk kondisi jok belakangnya. Kita jelaskan untuk kelegaan cabin di bagian duduk belakang ya guys. Kalian bisa lihat ini benar-benar lega dan space. Untuk kakinya itu masih lumayan guys, masih banyak. Dibilang banyak enggak, karena ini settingannya sesuai dengan posisi menyetirku ya guys. Jadi memang agak panjang ketika mundurnya ini. Terus untuk bagian headroomnya ini dengan tinggiku 172, dia masih ada space yang lumayan ya. Untuk kelegaan cabin di mobil sekelas Camry atau Accord ini juga cukup nyaman guys. Jadi dibilang kalau mobil Mazda 6 meskipun harganya mahal, tapi untuk kenyamanan nggak ditinggalkan ya oleh Mazda. Kita lihatkan untuk armrestnya. Untuk armrestnya cukup sederhana, simple, nggak ada kotak penyimpanan juga, tapi sudah dilengkapi dengan 2 buah cup holder bagian sini. Nah, untuk di bagian sini kalian bisa lihat ini kulitnya juga masih bagus, sudah dilengkapi dengan kisi-kisi AC bagian sini tengah. Untuk lampunya bagian sini ya guys. Nah tinggal kalian tekan. Untuk bagian sini juga sama, lampunya bawaan LED berwarna putih, sangat cakep. Sekarang kita lihat kan, ini juga sudah ada crane ya guys. Jadi di mobil, meskipun mobil premium itu ada crane-nya juga. Nanti kita sinematikan. Review untuk di bagian eksterior mesin ya guys. Di eksterior mesin kalian bisa lihat ini mesinnya. Kita lihat kan untuk kapasitas mesinnya itu 2500 cc, sudah menggunakan teknologi Skyactiv. Untuk transmisinya ya guys, jadi transmisinya itu sudah disematkan dengan teknologi yang sudah canggih dan jarang ada di kompetitor lainnya. Untuk kita bahas dulu untuk detailnya. Ini benar-benar masih bagus semua ya. Untuk unit kita ini nggak ada bekas tabrak, kita bisa jamin. Dan kalian bisa cekkan di Mazda Aditya Warman untuk recordnya sendiri. Untuk kak mesinnya itu juga tulangannya masih utuh ya, petaannya bagian sini masih utuh semua. Dan masih kencang guys, nggak turun sama sekali. Itu untuk di bagian mesin-mesinnya kita jelaskan. Kapasitas 2500 cc dengan horsepower 187 HP. Torsinya dicapai di RPM 3250 sebesar 250 Nm guys. Jadi untuk kota-kota itu sudah diukur untuk bahan bakarnya sendiri 1:10, dan untuk luar kota di 1:17 ya guys. Untuk kondisinya ini mesin-mesin masih kering semua. Bagian sini kalian bisa lihat masih kering, nggak ada bocor atau rembes. Jadi unit benar-benar seperti ini ya, apa adanya. Dan untuk akinya sendiri ini sudah dicekkan di shock and drive, itu masih
baik ya. Ini tanggal 3 bulan 1 atau bulan 5 ini 2021. Pakai GS, jadi akinya masih baik. Tinggal kalian siap pakai aja untuk kota-kota maupun luar kota, tinggal kalian siap pakai. Dan kita tunjukkan untuk harga di kompetitor lainnya itu ada yang buka di harga 390 ya guys. Itu warna hitam dengan interior hitam ya guys. Kalau yang kita punya itu warna merah shortlet. Jadi yang dulu barunya itu shortlet itu sangat lebih mahal ya guys untuk unitnya. Itu kurang lebih di sekitaran 4 jutaan untuk warna merah ini ya. Dan interior yang kita punya itu interior warna putih. Jadi unitnya memang benar-benar jarang ada dan harganya itu sangat relatif guys. 395. Kalian bisa nego. Kita lihatkan untuk masing-masing di slide ini ya. Nah, kalian bisa lihat itu Mazda 6 kita buka 395 untuk yang versi sedannya nggak perlu mahal guys. Tapi untuk kenyamanannya itu lebih mantap yang sedan guys, karena harganya lebih mahal loh guys. Masa iya kalian beli mobil harga murah pengaruh dengan naikannya? Kan nggak mungkin juga guys. Untuk grillnya sendiri kalau kalian ganti dengan yang versi honeycomb-nya Mazda itu sangat cakep sekali yo guys, sangat cakep sekali loh. Jadi ini hilang, sudah diganti yang sarang tawon itu. Dan knalpotnya kalau bagi kalian yang suka knalpot sport, kalian tinggal ganti, itu juga sudah mantep. Tadi yang jiwa-jiwa muda loh guys yang nonton di video kita ini. Nah, tunggu apa lagi guys? Buruan langsung kepoin di Trenggalek Motorsport. Untuk kontak person di pojok kanan bawah ini untuk WA. Untuk Instagram jangan lupa juga follow ya guys di @Trenggalek. Kalian juga bisa tanya-tanya untuk nomor WA aku kan di pojok kanan bawah ini. Bagi kalian yang mau jual mobil premiumnya, kalian bisa tawarkan langsung aja japri WA guys. Dari semua merek apapun, baik kalian di Jakarta, di Bali maupun dimanapun boleh tawarkan. Cocok unit, pantau, bayar guys, nggak pakai lama-lama ya. Sekian review dari Trenggalek Motorsport. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Thank you.